Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar pemrograman. Pada video kali ini, kita akan mulai belajar tentang UDO. Mungkin ada yang nggak tahu nih ya tentang UDO. Nah, UDO ini bisa kita sebut sebagai framework. Dan UDO ini memiliki dua version. Yang pertama adalah Enterprise dan yang kedua adalah Community. Untuk Enterprise sendiri itu berbayar, sedangkan untuk yang Community itu gratis atau free. Tapi di sini kita pakainya nanti yang versi 13 Community aja. Dan keduanya ini sama-sama open source. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri modul-modul yang ada di UDO atau kita buat modul baru di UDO. Dan di video kali ini kita akan memulainya dengan menginstal UDO. Dan juga di sini aku mau mengganti text editornya menjadi PyCharm. Kenapa sih aku ganti? Jadi gini, sebenarnya kita bebas mau pakai text editor apapun. Cuman kalau aku sendiri untuk yang UDO itu lebih prefer ke PyCharm, karena di PyCharm ini bisa langsung running, karena di PyCharm ini ada terminalnya. Jadi kita runningnya itu langsung di PyCharm-nya, bukan di tempat yang terpisah. Kalau yang dulu kan kita pakainya Atom, itu kan kita bikin code di Atom, kita runningnya di command prompt. Itu kan di dua tempat yang terpisah. Tapi kalau PyCharm ini kita bisa langsung kita bikin code-nya di PyCharm, runningnya pun juga di PyCharm juga. Nah, terus dan juga ketika kita install UDO, itu ada beberapa aplikasi yang memang perlu diinstal duluan, seperti PostgreSQL. Ini adalah database-nya. Terus ada Java, Tomcat, Node.js, PSQL ODBC. Terus ada Git. Git-nya ini nanti digunakan untuk kita ngeliat log-nya. Nah, terus ada Dbeaver. Dbeaver ini sebenarnya untuk kita klien database. Jadi kita ketika kita nanti ada main query, itu kita langsung masuk kita pakainya Dbeaver aja biar lebih memudahkan. Dan juga di sini aku pakainya VirtualBox. Kenapa sih aku pakai VirtualBox? Karena sebenarnya di OS ku yang asli itu sudah ada PyCharm, ada UDO, ada PostgreSQL, semua sudah komplit di OS ku yang asli. Karena emang kebutuhan pekerjaanku. Nah, karena di video kali ini kan aku mau menunjukkan ke kalian semua, ke teman-teman semua, bagaimana cara menginstal UDO. Jadi aku solusikan dengan memakai VirtualBox aja. Tapi intinya sama, nggak ada perbedaan untuk cara instalasinya. Jadi tenang aja sih, masih sama kok. Jadi biar nggak terlalu lama, kita mulai aja untuk instalasinya. Di sini aku udah nyiapin data masternya. Nah, ini adalah beberapa data master yang perlu kita install duluan, ya kan, sebelum kita nanti running UDO, ya kan. Karena di sini VirtualBox, jadi kan di sini ini VirtualBox dan ini adalah baru OS baru untuk VirtualBox-nya, karena belum ada sama sekali Python apapun, belum ada di sini. Jadi kita mulai install baru nih. Dan di sini kita pakai Python-nya 3.7 aja, karena yang versi Python 3.9 ternyata aku belum berhasil untuk menginstal UDO menggunakan Python 3.9. Jadi teman-teman bisa ganti ke versi bawahnya, yaitu 3.7.6 untuk Python-nya. Jadi mungkin bisa di-download aja nanti di Google untuk Python versi 3.7.6. Nah, ini aku udah punya master datanya. Tinggal kita install aja Python-nya. Seperti biasa kayak yang di video sebelumnya, kita pilih yang customize instalasi di sini. Terus kita next dan kita tempatkan instalasinya di local disk aja. Terus kita create folder baru aja, directory baru 37 ya. Terus nah, udah ke 37 Python-nya, terus kita install aja di sini.
ini udah selesai. Terus kita patch ke environment-nya, sistem environment ini. Kita patch dulu. Di sini kan belum ada nih ya. Patch Python-nya. Kita masuk ke, tadi kan kita tempatkan di local disk C, terus kita bikin direktori baru yaitu Python 37. Nah, terus di sini kita copy dulu. Terus kita new path. Terus habis itu berikutnya yang script kita new lagi. Nah, oke, kita coba tes cmd Python. Oke, Pythonnya udah jalan sesuai dengan versi yang kita install yaitu 3.7.6. Oke, berikutnya yang perlu kita install berikutnya adalah si git-nya dulu aja. Ini adalah untuk log-nya nanti. Untuk git-nya ini kita tinggal next aja, next aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung masalah VirtualBox-nya. Jadi teman-teman bisa install langsung di OS-nya kalian masing-masing. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali untuk instalasi Ubuntu-nya ini. Oke, udah. Terus ini kita close dulu. Untuk git-nya ini udah. Nah, kita git dash. Nah, kita bikin aja biar muncul di sini. Oke. Terus habis itu tadi kan kita udah install Python, Git, terus kita install Java-nya dulu. Java kita install. Oke, Java-nya udah. Coba kita cek di sini. Java version. Oke, Java-nya udah terinstall. Terus habis Java kita install Node.js-nya. Install, terus habis Node.js kita install wk html docs.
Yang ini fungsinya adalah untuk report di web, karena di Odoo itu sebenarnya ada report PDF kan. Nah, di Odoo ketika kita mau report PDF untuk menarik hasil reportnya, itu si Odoo membutuhkan yang namanya aplikasi BKTML Talks ini. Nah, jadi kita install dulu aja untuk nanti kedepannya biar kita nggak perlu install lagi. Kita install dulu BKTML-nya. Oke, kita close. Coba kita cek environment-nya udah masuk belum. Oke, belum ada, berarti kita cek di sini. BKTML to PDF bin, kita copy, add directory-nya, terus kita create new di sini. Ya, kita oke. Terus kita cek di sini BKTML to PDF main version. Oke, udah masuk untuk BKTML to PDF-nya. Terus habis itu yang perlu kita install berikutnya adalah si Postgre, yaitu database-nya. Kita Postgre-nya di sini kita pakai Postgre 13 aja. Kita install dulu Postgre-nya. Untuk macam-macam aplikasi ini nanti aku tulis di deskripsinya, jadi nanti biar teman-teman bisa baca aplikasi apa aja yang dibutuhkan untuk instalasi Odoo-nya. Jadi tenang aja, nanti aku detailkan di deskripsinya. Ini kita next saja di sini. Terus kita next saja terus, nggak apa-apa di sini. Nah, di sini password-nya ini bebas. Misalkan di sini aku bikin passwordnya adalah QWERTY ya, QWERTY, ya kan? Terus kita ulang QWERTY misalkan. Kita next. Untuk portnya database Postgre ini defaultnya adalah 5432, jadi nggak usah dirubah, biar kayak gini aja. Terus di sini biar lokalnya biar default lokal, jangan dirubah juga, biar sesuai kayak gini. Kita next saja, terus kita next, dan kita biar terinstall dengan sendirinya. Ini cukup lama untuk instalasi Odoo-nya karena emang ada beberapa aplikasi yang memang perlu diinstal duluan. Ini adalah aplikasi yang memang perlu diinstal sebelum kita running Odoo. Dan nanti ada juga aplikasi yang memang perlu diinstal juga requirement-nya pada saat kita running Odoo. Itu cuma berlaku satu kali doang sih. Jadi requirement itu hanya diminta satu kali. Tapi setelah nanti terinstall itu nggak akan pernah diminta lagi. Jadi ketika kita running Odoo, udah tinggal jalan sesuai normalnya. Karena di sini kan baru nih, ini kita instalasi baru, jadi memang banyak requirement yang memang dibutuhkan untuk instalasi Odoo.
Oke, ini udah selesai. Ini kita checklist saja. Kita nggak perlu install stack buildernya. Terus habis kita checklist, kita finish saja di sini. Nah, terus kita cek dulu patch-nya apakah udah masuk di sini. Oke, di sini belum masuk. Kita patch dulu. Postgre, oke, di sini. Habis itu kita copy dulu. Kita create new path. Nah, kita masukkan di sini path-nya. Terus kita cek apakah udah masuk Postgres main version. Oke, udah masuk untuk Postgre 13-nya sesuai dengan yang kita install barusan. Habis kita install Postgre, kita bikin user dulu, user udo untuk nantinya pas waktu kita mau jalankan. Jadi kita bikin create user udo di Postgre, yaitu dengan cara seperti ini. Create user, ketikkan aja main u Postgres main p gede, main s, main e. Terus misalkan ini nama usernya adalah udo community. Nah, jadi perintahnya adalah create user main u gede, terus Postgre main p gede, main s kecil, main e kecil, nama usernya udo community. Terus di sini kita bikin passwordnya. Kita samakan kayak tadi aja, biar lebih mudah ya. QWERTY misalkan, terus QWERTY ini udah berhasil ke create usernya. Terus coba kita cek nih apakah benar-benar udah berhasil. Kita pakai perintah psql main u postgres. Nah, terus masukkan QWERTY, passwordnya pas waktu kita tadi install udo-nya ya, install Postgre-nya QWERTY. Nah, udah masuk ke Postgres-nya ini. Nah, terus kita mau cek user-user yang terinstall di Postgre. Kita ketik backslash du. Nah, ini adalah Postgre, user Postgre yang secara default tercreate ketika kita install Postgre, dan ini adalah udo community yang barusan kita create ya kan di sini. Nah, ini berarti udah berhasil create untuk user udo-nya nantinya. Kita close saja di sini. Nah, setelah Postgre-nya selesai, kita lanjut install Tomcat di sini. Kan kita install Apache Tomcat. Nah, kita next aja. Di sini kita bisa checklist semua aja, nggak masalah. Nah, terus di sini kita masukkan username-nya adalah admin. Yang ini jangan dirubah, biar kayak gini aja. Terus passwordnya misalkan kita samakan QWERTY ya, biar manajemennya lebih mudah untuk memanage nantinya. Kita bikin username-nya admin, passwordnya adalah QWERTY. Aku samakan dengan passwordnya pas waktu kita tadi Postgre ya. Nah, kita next saja, terus kita next di sini install. Nah, oke. Oke, ini udah berhasil untuk Tomcat-nya. Berikutnya kita install psql odbc. Di sini kita klik aja 2 kali. Oke, habis itu psql odbc udah selesai. Berikutnya kita install dbeaver dulu. Nah,
ini adalah klien database, jadi kita nanti pas waktu misalkan udah nanti masuk ke yang berhubungan dengan query, kita nggak perlu dari terminal, jadi kita langsung ke si dbehavior-nya aja. Jadi kita main query pakai dbehavior karena lebih user friendly. Kita klik aja di sini 2 kali. Ini untuk all user aja. Kita next aja di sini. Udah selesai. Terus berikutnya kita bikin satu server baru, yaitu di sini aja di dokumen server di sini. Nah, isinya adalah Odoo 13. Nah, di sini kan aku udah punya nih Odoo 13 ya. Akan aku copy di sini aja. Nah, ini adalah Odoo 13-nya nanti yang akan kita jalankan. Jadi kita copy. Kita bikin satu directory baru yang namanya server. Terus di dalamnya adalah ada Odoo 13-nya. Nah, untuk aplikasi ini nanti bisa di-download di Google ya, di internet aja. Nah, terus berikutnya habis kita udah bikin directory baru yang isinya adalah Odoo 13, kita kopikan ini, nah Odoo config-nya. Nah, kita copy ke servernya tadi, ke sini, ya kan? Kita copy di sini, terus kita rubah settingannya lah. Ini adalah Odoo config, ini nanti yang akan kita jalankan file ini, Odoo config ini. Jadi pas waktu kita nanti running Odoo itu pakainya Odoo config ini. Nah, terus yang untuk yang ini limit memory hard sama limit memory soft, terus worker ini mungkin nggak akan aku jelaskan di sini, jadi nanti ada next videonya aja untuk penjelasan ini. Jadi sementara kita pakai settingan ini aja dulu. Terus yang perlu diganti di sini adalah ini portnya ini adalah untuk pas waktu kita nanti menjalankan si Odoo-nya. Jadi misalkan localhost 28099. Nah, di sini aku ganti 69 aja yang normalnya. XML RPC portnya 869, di sini juga 869 long polling portnya. Terus di sini passwordnya ini kita samakan dengan passwordnya si user database-nya tadi. Kita kan pakainya QWERTY ya tadi ya, QWERTY di sini. Nah, terus database usernya tadi kan kita pakainya Odoo community ya. Kita udah bikin Odoo community kan tadi yang kita bikin di awal tadi. Terus di sini untuk DB name-nya kita false-kan dulu aja, nggak masalah. Terus di sini add-on path-nya nih kita ganti dengan yang di sini kita kan udah bikin server baru nih, server terus Odoo 13 dan isinya adalah si file-nya Odoo 13 nih. Nah, kita copy path-nya Odoo 13 terus add-on di sini kan, jadi gini. Nah, kita masuk ke server Odoo 13 terus kita masuk ke add-on, kita copy di sini. Nah, terus kita copy, terus habis itu kembali lagi ke Odoo ini, Odoo terus add-onnya ini kita copy. Nah, kita copy, terus habis itu yang ini kita copy, masukkan sini aja ini. Nah, jadi ini adalah add-on path-nya, kita bisa pakai ini ya kan. Terus yang ini log file-nya kita ganti nih. Nah, kita ganti samakan dengan selevel dengan Odoo config, karena Odoo config berada di Odoo 13, berarti kita copy di sini. Nah, kita ganti, terus kita kasih backslash Odoo log. Nah,
Jadi nanti pas waktu kita menjalankan udunya, si udu akan nge-create file yaitu udu.log. Ini adalah untuk lognya si sistem udunya nanti. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan ada error, jadi nanti lihatnya dari si udu.log ini. Ini udah settingannya udah. Terus habis itu kita kan udah setting nih. Kita install PyCharm-nya. Nah, kita install PyCharm di sini. Kita next aja di sini. Oke, udah selesai. Kita running sekalian. Oke, ini bisa kita checklist, continue. Oh, terus ini di downchain aja. Ini kita klik skip aja, skip remaining. Oke, di sini akan muncul untuk create new project ya. Kita bisa klik new project di sini. Akan terus di sini kita klik yang existing interpreter di sini. Lalu kita klik yang sebelah kanan yang titik 3 ini. Kan? Terus kita pilih yang system interpreter. Nah, kita klik tanda segitiga ke bawah, kita ambil yang ini sesuai dengan patch kita instalasi Pythonnya tadi kan. Terus habis itu kita oke. Nah, kan udah masuk nih di sini. Terus kita lanjut ke yang new environment using. Nah, di sini base interpreternya juga kita ganti pakai yang bawah ini sesuai dengan yang kita instalasi Python tadi. Terus di sini kita ganti ke server udunya ini. Oke. Nah, jadi kita ganti ke dokumen server udu 13 ya, sesuai tadi. Terus kan di sini nanti akan otomatis keisi sesuai dengan pilihan di atasnya. Nah, terus habis itu kita create aja di sini, ya kan? Create. Terus bisa kita yes saja di sini. Nah, habis kita yes, kita tunggu dulu ini masih scanning file to index-nya. Nah, di sini kita close saja. Ini masih updating indices, jadi ditunggu aja, ini emang agak lama untuk updating indicesnya. Oh,
sembari ini kita setting ini dulu. Jadi masuk ke sini ya, file, terus setting, ya kan. Terus kita pilih yang project UDU13 di sini, yang ini. Terus Python interpreter kita klik, terus di sini kita pilih yang Python 3.7 python.exe. Di sini kita apply, ya kan, terus kita oke. Terus habis itu kita ambil yang ini, kita klik run, ya kan. Kita klik run dulu, terus kan akan muncul pop-up kecil nih, edit configuration. Nah, terus kita pilih yang ini, tanda ini ya, apa nih, lebih dari, kita klik, terus kita pilih yang Python. Nah, di sini kita udah pilih yang Python ya. Oke, Python udah sesuai. Terus di sini script path-nya kita pilih yang UDU13. Nah, di sini untuk working directory-nya kita pilih UDU13 juga, nggak apa-apa. Oke, udah sesuai. Di sini tinggal kita apply aja, ya kan. Nah, terus kan udah nih, kita close aja, nggak apa-apa. Terus di sini kita running UDU-nya itu adalah, kan ini kan udah jadi gini, file config-nya tadi kita kan menanamkannya di sini nih, di dalam server UDU13 ya. Terus di dalamnya sini kan, nah file inilah nanti yang akan kita jalankan ya. Jadi karena ini udah sesuai dengan path-nya, udah masuk ke UDU13, tinggal kita di Python, terus UDU main.bin main.p UDU config filenya tadi, ya kan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan ketika kita running UDU, ya kan. Setelah tadi aplikasi-aplikasi yang kita install sebelum UDU dijalankan, dan ini adalah beberapa aplikasi yang memang dibutuhkan pada saat kita running UDU. Nah, ini. Nah, terus kita bisa install ini dengan cara, jadi ini kan sebenarnya ada banyak nih, ada banyak aplikasi yang memang dibutuhkan UDU. Cuman kan kita kadang nggak tahu nih requirement-nya itu apa aja. Jadi kita bisa ketikkan pip3 install main.r requirement. Nah, kita sebenarnya mau menginstal apa sih? Menginstal ininya, requirement-nya ini. Jadi kita panggil nih pip3 install. Kenapa pip3? Karena kita pakainya Python 3, jadi kita pakai pip3 aja, requirement.txt. Nah, kita enter aja di sini. Nah, ini akan menginstal secara otomatis nih. Ada Babel, ada Cardet, ada Decorator. Ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan si UDU. Nah, jadi tadi kita bisa installnya dengan cara si pip3 install main.r requirement.txt. Nah,
udah selesai, yang ini kita abaikan aja, nggak masalah kan. Ini cuma untuk upgrade si PEP-nya, jadi nggak masalah. Terus kita coba tunggu yang ini sampai selesai aja, IDSys-nya ini. Oke, ini udah selesai. Oh, ini yang terbaru tadi, yang bisa kita instalasi. Oke, udah selesai. Kita running udunya.
pertama aja kita update semua. Jadi modul-modul yang akan kita jalankan itu pas waktu pertama kali kita jalankan nanti biar terupdate semua dulu. Terus kita enter di sini. Nah, kita jalankan di browsernya. Browsernya tuh bebas. Di sini kita pakai ini aja. Nah, kita allow access. Browsernya tuh bebas. Nah, kita mau pakai browser yang bawaan Microsoft atau Google Chrome atau Mozilla itu bebas. Di sini aku pakainya bawaan dari Microsoft. Jadi kita klik aja di sini. Terus tadi kan path kita adalah di 869 ya. Berarti di sini kita ketik localhost kedua 869, kita enter. Nah, di sini kita lihat lognya. Nah, tadi 869 localhost, oke. Server oke, udah. Coba kita close dulu di sini. Terus kita jalankan lagi. Oh, salah ketik saya. Localhost. Bentar. Ini bukan localhost tapi localhost. Oke, kita jalankan tadi hitam putih cepudu tadi kan belum, tadi kan salah ketik ya di sini ya, localhost 869 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat lognya. Nah, ini udah berhasil masuk ya. Kita lihat lognya dulu di sini. Jadi kita arahkan ke jadi user admin dokumen server udo. Nah, untuk melihat lognya kita bisa ketikkan tile mainf udo.log. Tapi dengan catatan kita harus masuk filenya settingannya ini. Kita kan tadi menempatkannya kan udo lognya di ini ya kan, berarti kita harus masuk ke direktornya ini dulu sampai ke udo 13, baru kita panggil tile mainf udo log ya kan, terus kita running. Nah, ini adalah lognya. Kalau misalkan nanti ada error di lognya nanti akan kelihatan di sini. Nah, di sini untuk udonya udah muncul. Misalkan di sini kita create database baru, database testing, misalkan admin. Email ini nanti yang digunakan untuk login di udo-nya. Nah, ini bebas, nggak harus sesuai formatnya email ya. Jadi kita bisa pakai admin gitu aja nggak masalah. Terus di sini misalkan QWERTY. Nah, aku pakai passwordnya QWERTY juga. Ini nggak usah, biarin aja. Ini bebas sih. Ini aku pakai yang Indonesia aja. Terus demo data. Nah, kita pakai demo data dulu aja. Bedanya demo data sama enggak itu ketika kita demo data, ketika kita menginstal si modul-modul dari udo, itu akan ada data sampel.
Tapi kalau demo datanya kita false-in, uncheck, itu nanti ketika kita install modul kayak purchase, produk, itu nggak akan ada data sampel. Jadi di sini kita pakai demo data aja nggak apa-apa. Terus langsung kita create database. Di sini kita bisa lihat lognya di sini. Oke, ini kita save aja, ya kan. Nah, ini kita udah masuk di Odoo-nya nih. Nah, seperti inilah Odoo. Nah, ini adalah modul-modul bawaan dari Odoo. Ada purchase, ada accounting, ada invoicing, ada attendance, banyak di sini. Ada inventory juga. Jadi ini kita udah berhasil install Odoo. Jadi untuk install Odoo tadi step-stepnya adalah seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial kali ini tentang instalasi Odoo. Dan untuk nama-nama aplikasi yang kita install sebelum kita running Odoo nanti akan aku tulis di deskripsinya. Jadi nanti kalian bisa pakai acuan itu di deskripsinya. Dan untuk next videonya kita akan mulai belajar tentang membuat sebuah modul sederhana di Odoo, yaitu modul sederhana ya. Nah, jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.